Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat dan semuanya masih tetap semangat belajarnya. Alhamdulillah hari ini Bu Pupah bisa bertemu lagi. Kita bisa belajar lagi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PPKN tema ketiga. Ini yang akan membahas tentang tolong menolong, gotong royong, dan hidup sederhana. Seperti biasa, sebelum mulai kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari PPKN dengan tujuan yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan pengertian tolong-menolong, gotong royong, dan hidup sederhana. Kemudian, anak-anak juga dapat menyebutkan contoh tolong-menolong, gotong royong, dan hidup sederhana di berbagai lingkungan. Kemudian, anak-anak juga dapat menjelaskan manfaat tolong-menolong, gotong royong, dan hidup sederhana. Kita sekarang akan mempelajari membahas satu persatu ya. Yang pertama, tolong menolong. Anak-anak, pernah anak-anak menolong teman atau menolong ayah ibu atau menolong orang lain? Nah, kalau kita saling menolong itu disebut tolong menolong. Tolong menolong artinya saling membantu atau bekerja sama dengan orang yang ditolong, ya, itu tolong menolong. Jadi kalau tolong menolong itu saling ya. Nah, tolong menolong merupakan salah satu contoh perilaku atau pengamalan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Masih ingat kan lambangnya rantai? Tolong menolong dapat dilakukan dimanapun kita berada. Jadi tidak memilih tempat, dimanapun kita berada. Kalau ada yang perlu ditolong maka kita lakukan. Jadi bisa di mana saja. Tolong menolong merupakan perbuatan yang terpuji dan dapat kita lakukan dari hal-hal yang kecil. Ya, menolong itu tidak mesti yang harus terlihat yang besar. Dari hal-hal yang kecil kita menolong atau membantu teman, juga dari hal-hal yang biasa kita lakukan sehari-hari, hal-hal kecil ya. Saat menolong kita tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, ataupun ras agar kerukunan tetap terjaga. Jadi kalau kita mau menolong orang harus sesegera mungkin. Jangan dilihat ini tuh siapa, dari mana, orang mana, apa agamanya, apa sukunya. Tapi ketika orang lain membutuhkan pertolongan saat itu, segeralah tolong. Nah, maka akan tercipta kerukunan. Nah, sekarang contoh tolong menolong. Kan tadi dilaksanakan di lingkungan mana saja ya? Contoh tolong menolong di lingkungan rumah. Anak-anak suka membantu di rumah, menolong ibu. Nah, contoh membantu ibu mengerjakan pekerjaan rumah. Ibu sedang masak, kalian bantu. Ibu beres-beres rumah, kalian membantu. Ibu menyapu, kalian bisa mengelap meja. Nah, itu juga tolong menolong, membantu ya. Kemudian membantu adik mengerjakan tugas sekolah. Adik kalian masih kelas 1 atau masih TK, ada tugas sekolah. Kalian bantu cara mengerjakannya. Kalian belajar bersama. Nah, itu juga tolong menolong ya. Membantu ayah mencuci mobil. Ketika ayah mencuci kendaraan, baik motor atau mobil, contohnya di rumah, maka kalian boleh membantu, menolong ayah mengerjakannya. Itu enak kan, asik ketika kita bisa saling membantu atau kita saling menolong, pekerjaannya jadi cepat selesai dong. Nah,
Lanjut. Nah, bagaimana contohnya kalau kita tolong menolong di sekolah? Nah, kalian pasti sering melakukannya. Membantu teman yang terjatuh. Ada teman sedang bermain, tiba-tiba terjatuh, maka langsung kalian tolong. Langsung teman-temannya yang dekat menolongnya, membantunya. Membantu teman yang belum mengerti tugas sekolah. Jadi kalau ada pekerjaan rumah, PR atau tugas dari sekolah dan teman kalian belum mengerti, sementara kalian sudah mengerti, maka tolong bantu dengan ikut menjelaskan, memberikan pengertian sehingga teman itu juga mengerti, memahami apa yang harus dikerjakan tugasnya. Bukan mengerjakan tugas teman. Teman kita punya pekerjaan rumah atau punya tugas dari ibu guru, tugasnya teman belum selesai, terus kalian kerjakan sama kalian. Nah, itu yang tidak boleh, itu bukannya membantu yang seperti itu. Tapi kalau menolong atau membantu itu, jika teman kalian tidak mengerti, kalian jelaskan kalau kalian mengerti, ya. Atau ketika teman belum beres mengerjakan tugasnya, kemudian kalian bantu caranya menyelesaikan tugas. Nah, itu ya. Kemudian nih, kalian pasti sering ya kalau di kelas, hebat nih yang suka seperti itu. Ketika pelajaran mau berganti, kemudian papan tulisnya masih kotor, nih kalian ke depan menghapus papan tulis, membersihkan, sehingga untuk pelajaran selanjutnya guru bisa menjelaskan. Nah, itu diantaranya tolong menolong di sekolah. Pernah kalian lakukan? Nih, yang pernah berarti hebat ya. Nah, selanjutnya tolong menolong di lingkungan masyarakat. Apa sih contohnya? Ketika ada tetangga kalian, contohnya yang rumahnya terbakar atau kebanjiran atau terkena musibah yang lain, maka nih kalian boleh membantu dengan memberikan sumbangan kepada tetangga yang susah. Itu tolong menolong ya. Bisa berupa uang, bisa berupa pakaian yang layak pakai, bisa berupa makanan dan lain-lain yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya menolong kakek atau nenek atau ada anak kecil yang mau menyeberang. Ketika kalian berangkat sekolah atau pulang sekolah atau kalian sedang bermain, melihat kakek-kakek atau nenek-nenek atau ada anak kecil yang mau menyeberang, tolong bantu menyeberangkan. Nah, itu hebat ya. Selanjutnya menolong anak yatim piatu. Di lingkungan kalian contohnya ada anak yang sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu. Itu disebutnya anak yatim piatu. Maka bantulah, tolonglah dengan meringankan bebannya. Ya, memberikan bantuan pakaiannya atau makanannya atau juga memberi bantuan berupa uang supaya hidupnya terbantu, kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi. Nah, itu tolong menolong. Apa sih manfaatnya tolong menolong? Manfaat tolong menolong nih, yang pertama, meringankan beban orang yang sedang kesusahan. Ya, tadi ada tetangga sedang terkena musibah, maka ketika kalian membantunya maka akan meringankan bebannya, ya, akan meringankan kesusahannya. Ada teman sedang bersedih, kemudian kalian menghiburnya, maka kesusahannya mungkin akan berkurang. Itu tolong menolong. Meringankan pekerjaan orang lain. Ketika tadi sedang kalian di rumah, ayah mencuci mobil kan itu lama dan berat pekerjaannya. Ketika kalian bantu maka menjadi ringan pekerjaannya. Mempererat hubungan antar sesama. Ketika kalian tolong menolong, maka kalian
akan berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain, sehingga hubungan kita dengan orang lain itu menjadi lebih baik ya, mempererat hubungan antar sesama, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kemanusiaan. Ketika kita menolong, maka kita akan rasa persaudaraan kita akan semakin kuat ya. Rasa kemanusiaan kita akan semakin kuat. Sayang ke orang lain ya, merasa seperti saudara. Kebiasaan saling menolong akan menumbuhkan rasa saling peduli dengan sesama. Jadi ketika kita menolong orang lain, maka orang lain juga akan peduli kepada kita. Ketika kita membutuhkan pertolongan orang lain, maka tidak perlu diminta karena sudah tumbuh rasa peduli. Ya, kita peduli kepada orang lain, maka orang lain juga akan peduli kepada kita. Nah, itu anak-anak tentang tolong menolong. Sekarang kita akan mempelajari tentang gotong royong. Apa sih gotong royong itu? Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama ya. Jadi bekerja bersama-sama. Nah, untuk tujuannya juga untuk kepentingan bersama-sama ya. Gotong royong merupakan salah satu ciri atau budaya bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu terkenal anak-anak, terkenalnya dengan gotong royongnya ya, terkenal senang, suka saling membantu. Nah, itu orang Indonesia hebat ya, maka itu harus tetap kita jaga. Gotong royong perlu dilakukan untuk kepentingan bersama ya, kan tadi juga tujuannya untuk tujuan bersama. Gotong royong merupakan salah satu wujud dari kegiatan tolong menolong di masyarakat. Jadi wujud tadi tolong menolong itu wujudnya diantaranya bergotong royong, saling menolong, saling membantu. Gotong royong sebaiknya dilakukan dengan sukarela dan atas kesadaran sendiri. Jadi tidak dipaksa ya. Gotong royong itu kita dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, dengan sesadar-sadarnya. Jangan terpaksa. Nih, lanjut. Contoh gotong royong. Nah, gotong royong juga bisa dilakukan di mana saja, di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Contoh di lingkungan rumah, membersihkan rumah nih ya, bersama-sama membersihkan rumah, itu namanya gotong royong. Anak-anak menyapu, ibu mengepel, adik mengelap meja atau mengelap kaca dan lain sebagainya. Kemudian merawat kebun nih, di halaman depan atau belakang rumah ada kebun, maka merawatnya secara bersama-sama. Ada yang menyiram tanamannya, kemudian membersihkan dari rumput-rumput liar dan lain sebagainya, sehingga lingkungan tetap bersih, tetap indah, dan kebunnya juga terawat dengan baik. Nah, sekarang di lingkungan sekolah, contoh gotong royong di lingkungan sekolah. Contoh membersihkan halaman sekolah atau membersihkan kelas. Nah, gotong royong bersama-sama membersihkan sekolah atau kelas. Nah, kemudian ada lagi menanam dan merawat tanaman di sekolah. Sama, biasanya di sekolah kita mempunyai taman kecil ya, yang dirawat secara bersama-sama. Tuh, menjadi indah kan? Nah, kemudian ada gotong royong di lingkungan masyarakat. Contohnya ada pembangunan masjid, maka semuanya bapak-bapak, kemudian para remaja laki-laki semuanya turun untuk ikut membangun. Kemudian ibu-ibunya memasak, menyiapkan makanan untuk yang bapak-bapak dan para lelaki yang sedang bekerja. Nah, itu contohnya di lingkungan masyarakat. Membangun jembatan. Nah,
Membangun jembatan juga sama, ya, dilakukan secara bersama-sama nih sehingga pekerjaannya menjadi cepat selesai. Nah, apa sih manfaat gotong royong? Di manfaat gotong royong diantaranya yang pertama, menumbuhkan sikap tolong menolong kepada sesama, ya. Jadi dengan gotong royong kita juga ada perasaan harus menolong orang lain, maka kita juga akan ditolong oleh orang lain, ya. Kemudian menumbuhkan sikap tanggung jawab. Ada rasa tanggung jawab untuk membantu orang lain. Maka itu sesuatu yang baik yang ada di dalam diri kita, rasa tanggung jawab. Menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. Jadi kita merasa peduli menolong orang lain. Nah, orang lain juga sama menjadi peduli terhadap kita. Peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap orang lain, peduli terhadap sesama. Menumbuhkan rasa persaudaraan dan kebersamaan, ya. Dengan gotong royong kita saling tolong menolong, maka rasa persaudaraan dan kebersamaan yang ada di dalam diri kita itu semakin tumbuh dengan baik. Menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, tentunya, ya, ketika kita tolong menolong atau bergotong royong, kita ada perasaan untuk tetap bersatu, ya, dengan orang lain, dengan tetangga, dengan masyarakat, lingkungan. Dengan bergotong royong, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat. Tentunya, ya, dengan bekerja sama, maka pekerjaan kita menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nah, bagaimana akibatnya jika kita tidak gotong royong? Nih, akibatnya jika tidak gotong royong, tidak adanya sikap tanggung jawab, ya. Kalau kita tidak ikut bergotong royong, jadi kita merasa cuek, tidak ada rasa tanggung jawab, itu tidak baik, ya. Tidak adanya kepedulian terhadap sesama, ya. Itu jadi kita tidak ada merasa peduli, oh ada yang itu, oh itu harus ditolong, tidak ada seperti itu. Maka orang lain pun mungkin sikapnya sama kepada kita. Ketika kita membutuhkan pertolongan orang lain karena kita tidak peduli terhadap orang lain, maka orang lain juga mungkin tidak akan peduli terhadap kita. Kemudian selanjutnya, tidak adanya persatuan dan kesatuan. Jelas sekali kita kalau tidak bergotong royong, tidak suka menolong, maka kita hidupnya seperti yang sendiri saja. Tidak ada yang membantu dan tidak membantu orang lain. Hubungan dengan sesama manusia kurang terjalin. Karena kita jarang bergotong royong, tolong menolong, tidak ada komunikasi dengan orang lain, maka kita juga komunikasi itu akan terputus atau akan terhambat, sehingga kita terjalin individual, sendiri-sendiri masing-masing, ya. Pekerjaan akan berat dan lambat. Jelas kalau satu pekerjaan yang besar dikerjakan hanya sendiri, maka pekerjaannya akan berat dan lambat, ya. Tidak ada yang menolong. Kalau ditolong kan menjadi ringan, menjadi cepat. Nah, selanjutnya ada hidup sederhana. Kita tadi sudah belajar tolong menolong, gotong royong, dan sekarang sikap yang bagus lagi ini, hidup sederhana. Apa sih hidup sederhana itu? Hidup sederhana adalah hidup sesuai kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan, ya. Hidup sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Kalau keinginan kan tidak ada batasnya, ini mau, ini mau, ini ingin. Tapi kalau kebutuhan itu, oh sekarang kita sedang butuh ini, maka itu yang kita lakukan, itu yang kita sediakan. Gaya hidup sederhana adalah cerminan dari sikap rendah hati, tidak sombong, dan sikap peduli terhadap sesama, ya. Jadi hidup sederhana itu kita peduli terhadap sesama, tidak sombong, ya. Selanjutnya, nih,
Orang yang hidup sederhana akan mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Tadi Bu Pupa ya sudah disampaikan. Kalau kebutuhan itu hari ini kita membutuhkan, contoh hari ini kita membutuhkan apa ya, maka itu yang kita sediakan, bukan keinginan. Kalau keinginan sih, wah ini kurang terus aja. Kalau mengikuti keinginan, kita tidak akan ada habisnya. Hidup sederhana sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena membuat kita menjadi peduli dengan sesama dan memiliki rasa kesetiakawanan yang tinggi ya. Jadi kalau hidup sederhana kita tidak akan menonjolkan diri, tidak akan merasa sombong, tapi justru kita menjadi peduli terhadap orang lain, setia terhadap kawan ya. Nah, itu bagus ya anak-anak, hidup sederhana itu. Contoh hidup sederhana. 1. Mementingkan hal yang dibutuhkan daripada keinginan. Contoh, anak-anak, tas anak-anak masih bagus. Contoh ya, tasnya masih bagus. Nih, sepatunya masih bagus. Contohnya ya. Tapi kaos kaki kalian sudah bolong. Maka yang dibutuhkan oleh kalian adalah nih, kaos kaki baru. Sementara untuk tas dan sepatu karena masih bagus, itu kalian pergunakan yang ada. Jadi yang dibutuhkan sama kalian itu hanya kaos kaki baru, walaupun kalian ingin mengganti tasnya menjadi yang baru, sepatunya tas baru. Nah, jadi dahulukan yang dibutuhkan, yaitu kaos kaki. Sepatu dan tas kita gunakan yang masih ada. Nah, itu ya. Yang selanjutnya, contohnya hidup sederhana itu apa lagi? Tidak menghamburkan uang untuk hal yang tidak perlu, atau kita perlu berhemat ya. Jadi ketika kalian ada, contohnya ya, ketika hari raya Idul Fitri biasanya banyak yang ngasih uang ya. Nah, uang yang kalian punya sebagian tabungkan, sebagian lagi untuk kebutuhan. Contoh seperti tadi, tasnya sudah rusak, kalian beli tas yang baru. Uangnya yang lainnya tabungkan, simpan untuk keperluan selanjutnya. Jangan dibelikan atau dibelanjakan hal-hal yang tidak diperlukan. Itu namanya boros, menghamburkan uang. Ya, itu contohnya ya. Selanjutnya, contoh hidup selanjutnya, tidak memamerkan kekayaan orang tua di depan teman-teman. Wah, ayah aku punya mobilnya 3. Rumah aku luas, rumah aku besar. Contoh ya, kita sombong memamerkan kekayaan orang tua kepada teman-teman. Padahal ada teman-teman kalian contohnya yang hidupnya kekurangan. Maka kesombongan kalian itu akan menyakiti perasaan teman yang kekurangan itu. Maka tidak boleh kita memamerkan kekayaan. Selanjutnya, nih, memiliki peralatan sekolah yang sewajarnya ya. Jadi peralatan sekolah, tas seperti tadi ya, tas, kemudian sepatu, sewajarnya saja yang kalian butuhkan. Tidak perlu, contoh, setiap bulan harus ganti sepatu, atau ketika teman ada yang membeli tas baru kalian harus ganti. Nah, itu berarti tidak wajar, itu tidak bagus, itu namanya pemborosan ya. Nah, kita lanjutkan. Tidak memakai perhiasan dan kendaraan yang berlebihan. Apalagi kalau anak-anak sekolah ya, tidak boleh menggunakan perhiasan ke sekolah yang berlebihan. Itu bisa mengundang bahaya ya, bisa mengundang rampok atau mengundang maling, atau kalian
contohnya ke sekolah bawa handphone yang bagus contoh atau bawa handphone itu juga mengundang kejahatan, sebaiknya tidak ya. Nah itu ya. Kemudian tenggang rasa apabila ada teman yang kurang mampu. Ketika ada teman yang kurang mampu, maka kita merasakan, kemudian bantulah supaya teman yang kurang mampu itu bisa merasakan cukup ya seperti kita. Kemudian ya seperti tadi, kalau kita suka memamerkan kekayaan orang tua, memamerkan eh, alat-alat main kita, punya mainan yang banyak, maka ketika teman yang tidak punya itu akan merasa sakit hati, akan merasa sedih. Karena itu kalian harus merasakan, oh teman kita ini ada yang tidak punya, maka tidak boleh kita memamerkan. Maka itu sikap tenggang rasa namanya ya. Nah anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang tolong menolong, gotong royong, dan tenggang rasa. Saatnya latihan ya. Silakan anak-anak mengerjakan Bu Pena 3B halaman 48 nomor 1 sampai 5. Ya, tulisannya yang rapi dan jangan lupa baca dengan seksama perintahnya. Ya, anak-anak, itu saja yang perlu Bu Pupa sampaikan hari ini. Terima kasih, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan dan tetap semangat belajarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.